Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam praise and worship. Biar sore hari ini kita benar-benar dimenangkan oleh Tuhan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih mature lagi di dalam Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat lagi di tengah situasi hari-hari ini yang kurang mengenakan, dan kita percaya Tuhan selalu menuntun kita sampai masa tua kita. Dia bukan pribadi yang melupakan kita. Nah, mari kita sama-sama bersatu dalam doa sebelum kita masuk ke dalam praise and worship. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami percaya Engkau ada di sini, di living room, di rumah kami masing-masing. Roh Kudus, Engkau take over. Biar kami Tuhan boleh bertemu secara pribadi dengan Engkau, berencounter dengan Engkau Tuhan. Kami serahkan sore hari ini, bahkan pembicara yang ada, biar Roh Kudus Engkau yang mengelit Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. In the name of Jesus, kami mau mulai kebaktian ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita naikkan lagu ini sama-sama, sambil kita persiapkan hati yang mau menyembah. Wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tertegun, ku bulatkan hatimu memulimu. Ku angkat tanganku Yesus memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Sama-sama katakan, kau melukis wajahku. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tuaku, sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, ku angkat
sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku, kasihmu terukir, kasihmu terukir di lubuk hati. Sekali lagi katakan kasihmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Mari siapkan hati kita untuk menyembah. Makasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan tiada terukur. Kasih-Mu Yesus memegang hidup kami. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Dia yang berjanji, Ya Rama Yesi, Kau yang setia, Ya Rama Yesi Kilaramo. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Ya Rama Yesi. Kau sungguh besar ya Bapa, Kau sungguh mulia. Kami bersyukur, haleluya. Sungguh Engkau setia, Kau yang akan memelihara hidup kami sampai masa tua kami. Kau tetap menggendong kami Tuhan. Kami kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau Yesus. Tiada pribadi yang seperti-Mu Tuhan, Ya Rama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan Kau yang luar biasa ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang selalu setia ya Bapa. Engkau tak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Sampai masa tua kami bersyukur ya Bapa. Ya Rama Yesi Kilararama Yesi. Amin. Kami bawa Tuhan jam ini Tuhan. Kami persembahkan ke dalam tangan-Mu saja, biar Engkau yang beracara ya Bapa. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, masih tetap semangat sore hari ini? Yuk, saya mau hadirkan sukacita di sini juga di tempat Anda. Kenapa kita harus bersukacita? Karena Tuhan Allah hadir di sini. Ada amin? Amin. Yuk kita nyanyi bersama. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua.
masyurkan, mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya. Mari saudara, kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang akan terus memproses hidup kita dengan firman-firman yang ada. Katakan sama-sama lagu ini, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan rahmu, ku rindu lawatanmu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan sekali lagi dengan tulus, hati yang mau rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan rahmu, ku rindu lawatanmu. Katakan sekali lagi, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan rahmu, ku rindu lawatanmu. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. 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 Haleluya, benar Tuhan, kami merindukan lawatan-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar menjadi Tuhan suatu remah yang kami dapatkan Bapa yang datang daripada-Mu Tuhan. Lidah bibirnya, pemikirannya kami bawa ke dalam tangan-Mu, biar tepat Tuhan apa yang seperti Engkau mau saja. Persiapkan hati kami ya Bapa, biar kami duduk dengan tenang untuk mendengarkan sabda-Mu.
In the name of Jesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bertemu kembali bersama saya pada kesempatan kali ini. Nah, marilah kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Biar Roh Kudus yang berbicara melalui saya, dan biarlah semua yang keluar dari mulut saya ini bisa menjadi berkat buat saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada saat ini. Terima kasih kami ada Tuhan sekarang ini. Kami percaya Tuhan itu adalah berkat campur tangan-Mu Tuhan. Dan kami sadar sekali Tuhan bahwa kami ada sekarang ini Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun, itu adalah karena anugerah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami patut mensyukuri semuanya itu Tuhan. Dan kami sangat bersyukur hari ini kami masih bisa berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah urapi setiap kami, urapi hati di pikiran kami Tuhan, agar semua firman yang disampaikan dapat bertumbuh dalam hati kami dan berbuah-buah dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dapat memberi dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, pada kesempatan kali ini firman Tuhan saya beri judul panik. Ya, panik. Saudara tahu apa yang disebut dengan panik? Jadi kalau menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, panik itu adalah bingung atau gugup karena takut yang mendadak. Jadi itu bingung jadi atau gugup karena takut yang mendadak. Jadi kita nggak bisa berpikir secara jernih dan tenang gitu loh. Panik. Jadi pasti semua orang pernah mengalami panik ini. Bener gak saudara? Saya sendiri pernah mengalami panik yang benar-benar wah itu rasanya tuh luar biasa. Panik tuh benar-benar akal sehat kita hilang. Jadi waktu itu saya sedang bekerja di kantor saya, dan tiba-tiba saya lagi duduk di meja dan di belakang saya itu ada tembok, ada AC di tembok, ya kira-kira tinggi lah, tinggi saya nggak bisa jangkau, itu AC-nya dekat internet. Tiba-tiba mengeluarkan asap hitam tebal dan langsung bau kebakar gitu. Terus teman saya lihat, wah itu ternyata AC gitu di belakang. Nah kita berdua kan di kantor ada 3 orang, kira-kira di ruangan itu ada 3 orang. Kita langsung panik. Apalagi begitu pas saya lihat ke belakang udah api keluar, tiba-tiba api keluar dan apinya langsung gede. Dan apinya itu langsung nyamber ke internet. Wah bayangin saudara, itu saat itu saya langsung panik, yaitu panik, nggak bisa mikir mau ngapain nih gitu kan. Langsung lemes tuh, dengkul langsung lemes. Akhirnya di situ ada 3 orang, tiga-tiganya panik. Padahal di belakang tembok itu tuh ada toilet, ada kamar mandi. Jadi itu di situ ada air. Nah bisa ambil air di situ. Nah karena panik saudara, kita bertiga-tiga itu lari. Itu cowok-cowok semua loh. Bayangin saudara, cowok-cowok tapi panik gitu loh. Kita lari ke kamar mandi. Di situ saya lihat ada ember. Nah karena panik saudara, nggak bisa berpikir. Itu ember tuh gede sekali. Jadi karena gede sekali padahal ada gayung ya. Nah saat itu saya nggak bisa mikir. Saya bilang, ayo ini ambil air pakai ember. Akhirnya tuh saya gotong itu ember bertiga sama teman saya, kan embernya gede. Padahal kan nggak harus gitu. Akhirnya tuh kita gotong, kita bawa ke bawah AC. Setelah sampai di bawah AC itu kita bingung gimana caranya untuk nyiramin air itu ke AC karena AC tinggi. Nah ini saudara, karena panik. Jadi padahal di kamar mandi itu ada gayung saudara. Karena panik, jadi nggak kepikir gayungnya ketinggalan lagi di kamar mandi. Dan juga sebenarnya di waktu itu tuh ada pemadam kebakaran, ada yang itu tuh, yang fire extinguisher tuh yang buat madamin api. Tapi semuanya karena panik nggak ada yang kepikir. Untung waktu itu ada satu teman saya dia masuk ke ruangan itu juga. Untung dia ingat, jadi dia langsung ambil itu, langsung disemprot. Untung apinya nggak sempat gede, tapi itu pun sudah membuat panik yang luar biasa. Nah saudara, sebagai anak Tuhan, pasti kita juga nggak luput dari serangan panik itu, karena panik itu tuh general, bisa menyerang siapa saja.
Dan itu sifatnya ya mendadak, tiba-tiba. Nah, ada satu kisah di Alkitab, itu ada di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Itu yang judul perikopnya itu angin ribut diredakan. Jadi kisah ini yang menceritakan tentang Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut di dalam waktu mereka tuh berlayar di perahu. Jadi pada saat itu murid-muridnya sempat panik. Oke, nah kita baca aja yuk di Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Angin ribut diredakan, judul perikopnya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Nah ini saudara, dari kata-kata ini kita sudah bisa nangkep nih ya saudara. Sudah bisa, kalau kita bayangin nih kejadiannya, wah ini berarti murid-muridnya bilang, "Guru, guru, kita binasa." Itu kan mencerminkan mereka tuh sudah panik. Karena waktu itu kalau saya imajinasikan, mungkin perahunya itu udah mau tenggelam karena dia kena badai gitu ya, kena taufan. Nah, kita lanjutkan dulu. "Guru, guru, kita binasa." Nah, ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Nah, saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa murid-murid Yesus pun yang sudah dekat sama Yesus gitu loh, sama Tuhan Yesus. Bahkan waktu itu tuh Tuhan Yesus masih ada di situ, masih ada sama-sama dengan mereka. Mereka pun masih bisa kena serangan panik. Maka dari itu saudara, nggak usah heran kalau di hidup kita ini nih kita masih suka berasa panik. Itu normal sih saudara. Tapi reaksinya itu selanjutnya itu yang menentukan apakah kita ini mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan atau reaksi kita sama seperti dengan orang-orang yang percaya pada Tuhan kita. Nah, saudara, sebenarnya panikan itu tuh nggak membawa keuntungan apapun. Kalau kita panik itu sebenarnya kita nggak bisa dapat untung apa-apa, saudara. Karena pada saat kita panik, kita nggak bisa berpikir secara jernih. Waktu itu yang seperti saya contohin tadi yang saya alami, nggak bisa tuh berpikir. Saya udah bingung antara mau lari, ninggalin ruangan itu, atau mau ngambil air pun apa yang diambil, pokoknya udah bingung, nggak bisa berpikir. Nah, waktu kita nggak bisa berpikir, akal sehat kita itu nggak bisa kita pakai tuh untuk kita pakai untuk berpikir dalam memecahkan masalah kita. Nah, ini nggak boleh terjadi saudara, karena kalau kita panik, kita nggak tenang, pasti kita nggak bakal bisa menghadapi masalah itu dengan baik. Nah, sebenarnya dalam hidup kita ini apa sih yang harus kita lakukan kalau kita bertemu dengan masalah-masalah yang bikin kita panik gitu loh. Mungkin dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami suatu masalah yang bikin kita panik. Contohnya saudara, dalam masa lockdown ini di Sydney, kami yang di Sydney ini kebetulan sekarang lagi sedang dalam masa lockdown sejak dari tanggal 1 Juli, dan sekarang ini sudah di akhir Juli, dan kita baru dengar kabar kemarin bahwa lockdownnya itu akan diperpanjang sampai tanggal 28 Agustus. Bayangin saudara, 2 bulan lockdown. Itu sebenarnya kalau dipikir-pikir, ya pemerintah di sini sangat baik, masih memberikan bantuan support secara finansial
walaupun kita nggak bisa kerja, pemerintah di sini masih sangat baik. Tapi saudara, ya namanya juga support ya dari pemerintah, pasti ya hanya inilah cukup lah gitu loh. Tapi kalau kadang juga kalau dihitung-hitung benar-benar mungkin sama kebutuhan kita nggak cukup. Nah, hal ini juga bisa bikin kita panik saudara, apalagi kalau kita lihat persediaan makanan tinggal sedikit, tabungan misalnya tinggal sedikit. Wah, ini bisa jadi kita bisa jadi panik saudara. Nah, inilah sebabnya kita nih harus mempunyai reaksi yang tepat sebagai anak Tuhan. Nah, dalam menghadapi kepanikan itu saudara, ada contoh yang bagus, ada contoh yang sebagai contoh dalam Alkitab ya, yang baik, yaitu cerita mengenai Daud. Mungkin saudara ingat Daud yang waktu itu diserang sama orang-orang Amalek, yang waktu itu Daud di Siklak, dan kisah ini itu ada ditulis di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25. Mungkin saya nggak bakal bacakan semua karena kan jadi saya akan ringkas ceritanya. Jadi waktu itu Daud melarikan diri dari kejaran Saul, karena waktu itu Saul mau membunuh Daud, jadi Daud tuh pindah-pindah. Nah, dan tibalah dia waktu itu di Siklak. Waktu dia di Siklak itu dia pergi menghadap Raja Filistin, karena waktu itu dia mau bergabung ikut perang bersama pasukan Filistin, tapi ditolak sama Raja Filistin. Jadi Daud tuh disuruh balik lagi, nggak usah dah, kamu nggak usah ikut gabung sama kita, karena mungkin Raja Filistin mempunyai beberapa pertimbangan terhadap Daud dan pasukan. Jadi singkat cerita, Daud disuruh nggak jadi diterima untuk bergabungan pasukan Filistin, dan makanya Daud balik lagi ke Siklak, karena waktu itu perkampungan dia tuh udah di Siklak. Waktu Daud balik sampai di Siklak, ternyata dia mendapati Siklak sudah habis dijara, dan bahkan anak istrinya, perempuan dan anak-anak juga dibawa sama orang-orang Amalek. Nah, bayangin saudara, waktu itu Daud tuh mengalami kepanikan yang luar biasa, saya yakin. Bayangin, istrinya dibawa, anaknya dibawa, kotanya sudah dijarah, semua dibakar, yang ada cuma tinggal sisa-sisa doang. Kalau saudara dalam keadaan seperti itu, panik gak saudara? Tapi Daud mengambil respon yang sangat baik saudara. Jadi di 1 Samuel 30 di ayat 6c dituliskan seperti ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, kenapa Daud bisa menguatkan kepercayaan terhadap Tuhan Allahnya? Di sini tulis seperti itu. Karena waktu itu saya yakin, karena Daud tuh bisa tetap tenang dalam menghadapi keadaan genting yang tengah menimpanya, gitu. Jadi kalau dia nggak tenang, dia panik, pasti saat itu dia nggak bakal bisa fokus untuk menguatkan kepercayaannya dia tuh kepada Tuhan, gitu loh. Amin saudara. Jadi dalam menghadapi setiap permasalahan hidup, ingat, jangan panik. Amin saudara. Nah, bertobat dan tinggal diam, tinggal tenang dan percaya, itulah yang dipilih Daud, dan itu dapat menjawab masalahnya. Dalam Yesaya 30 ayat 15, saya akan bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah saudara, dalam tinggal tenang dan percaya, itulah terletak kekuatan kita. Amin saudara. Jadi sebenarnya kuncinya tetap tinggal tenang dan tetap percaya. Nah, sebenarnya kita ini sebagai anak Tuhan, sebenarnya kita nih punya sih tools yang Tuhan tuh udah kasih ke kita. Apa itu saudara? Tombol panik. Saudara tahu tombol panik? Jadi kalau di mana ya? Kalau di bank-bank tuh, atau di petrol station, atau ya di tempat-tempat tertentu lah, itu pasti saudara bisa menemukan nih yang namanya tuh tombol panik. Apa tuh tombol panik? Jadi tombol itu bisa ditekan. Kalau kita tekan, kalau kita lagi dalam keadaan emergency, kita tekan, dan biasanya tombol itu tuh terhubung sama police station terdekat, atau terhubung sama emergency biasanya.
Jadi tuh kalau dalam situasi tertentu tinggal tekan tombol itu, tekan tombol panik. Mungkin nanti bisa dikasih lihat nih tombol panik seperti apa. Ya seperti itu kira-kira. Tinggal tekan tombol itu dan langsung terhubung pada police station atau pada emergency. Nah, dengan ditekannya tombol itu, mereka tuh polisi atau para emergency itu pasti tahu di mana lokasi kita dan mereka tahu kita sedang membutuhkan bantuan mereka. Nah, sebenarnya kita sebagai anak Tuhan, itu sebenarnya Tuhan tuh sudah kasih kepada kita tombol panik itu tuh. Itu di mana tuh, saudara? Itu di doa kita, saudara. Sebenarnya ada ungkapan Tuhan itu hanya sejauh doa, itu benar. Sebenarnya setiap saat waktu kita menghadapi masalah, waktu kita butuh pertolongan Tuhan, kita hanya perlu berdoa, saudara. Amin. Tapi seringkali gini ya, seringkali tuh karena kita panik, jangan-jangan kita nggak bisa tuh neken tombol panik itu. Untuk jangankan untuk menekan tombol panik itu, sudah mungkin tombolnya nggak ketemu karena kita panik. Padahal Tuhan tuh sudah taruh tombol itu ya bukannya di mana-mana ya, di kita ini lah, kita tinggal berdoa gitu loh. Nah, saudara, kata tinggal diam dalam Yesaya 30:15 tadi, saudara, itu diartikan sebagai bukan sebagai itu kita nggak berbuat apa-apa gitu loh. Tetapi dimaksudkan agar kita tuh cuma tenang, tapi bukan berarti kita tenang pasrah. Ya udahlah, apa yang terjadi, habis itu kita tenang, diam aja, kita nggak mikir gitu. Bukan gitu juga sih, saudara. Yang dimaksud dengan tinggal tenang itu, maksudnya kita tetap tenang, tapi tetap sambil minta hikmat Tuhan, kita berpikir nih, kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Nah, saya yakin waktu kita tenang, pikiran kita itu akan jernih, pikiran sehat kita itu akan keluar. Nah, saya pernah bilang sebelumnya, maka itu isilah pikiran kita ini dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Karena kalau kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan, waktu kita membutuhkan pemikiran-pemikiran, maka ide-ide itu tuh akan muncul tuh. Firman-firman Tuhan itu akan muncul dalam pikiran kita, itu yang akan menguatkan kita, dan itulah sumber kekuatan kita yang sesungguhnya. Dan dari situ saya yakin Tuhan pasti akan tolong kita untuk menghadapi setiap permasalahan yang kita hadapi. Kuncinya tetap tinggal tenang, saudara. Amin. Nah, lalu buat apa panik kalau kayak gitu? Nah, dalam Markus ayat 5-36, Tuhan Yesus berpesan, jangan takut, percaya saja. Nah, jadi jangan sampai ketakutan itu menguasai pikiran kita sehingga kita menjadi nggak bisa berpikir jernih. Biasanya sih kalau orang panik itu ya karena takut gitu loh. Takut, saudara. Saya melihat api begitu cepat gede, takut gitu loh. Contohnya apa lagi ya? Misalnya panik. Misalnya kalau tiba-tiba kita lagi naik kapal terbang gitu, naik pesawat, terus tiba-tiba pesawatnya di atas anjlok, gitu. Panik, saudara. Dan pada saat itu pasti kita takut, bener, saudara. Takut lah, saya juga takut. Tapi ingat, saudara, sekali lagi, jangan sampai ketakutan itu menguasai pikiran saudara. Jadi seperti yang ditulis dalam Markus 5:36 tadi, yang Tuhan Yesus berpesan, jangan takut, percaya saja. Jadi jangan sampai ketakutan itu menguasai pikiran kita. Nah, saudara, daripada panik, mendingan kita percaya sepenuhnya pada Tuhan. Nah, diamlah, let be and be still, dan ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga kita bisa mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dan punya kekuatan, dan kita tuh bakal punya kekuatan lebih dari cukup untuk membalikan keadaan. Amin, saudara. Nah, kasih setianya Tuhan tuh begitu besar buat anak-anaknya, dan dia tuh lebih dari sekedar sanggup untuk melepaskan kita dari jerat masalah apapun. Dan apabila kita berada dalam naungannya tuh, apalagi sih yang harus kita cemaskan? Dalam Mazmur 91 ayat 1 dan kedua saya akan bacakan.
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan? Apa sih yang perlu kita pastikan nih agar kita nih tetap dalam lindungan Tuhan? Yaitu kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, senantiasa memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita sudah hubungan kita dengan Tuhan bagus, pasti kita tuh dalam lindungan, dalam naungan sayapnya Dia, dalam perlindungannya Dia. Dan kalau kita sudah dalam perlindungannya, naungannya Dia, dalam naungan Tuhan, apalagi saudara yang harus kita takutin, saudara? Nyawa kita tuh ada di dalam tangannya Tuhan. Seharusnya sebagai anak orang-orang percaya sudah kita udah gak takut lagi. Apa sih saudara? Masalah makan, minum, masalah uang. Jangankan masalah itu sudah, nyawa pun Tuhan jamin. Harusnya gak ada lagi yang kita takuti, amin. Dan jangankan biarkan ketakutan itu menguasai pikiran kita sehingga kita menjadi panik. Amin saudara. Nah, buanglah semua ketakutan, kegelisahan, dan kepanikan dalam diri kita. Gantikanlah dengan ketenangan dan percaya. Mungkin susah sih buat kita untuk melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Tapi ingat ya saudara, bahwa kita tuh masih punya Roh Kudus yang sanggup untuk menolong. Jadi hadapilah masalah dan masalah itu. Jadi kita hadapilah masalah dengan ketenangan dan kepercayaan, dan lihatlah. Dan kita bisa lihat tuh, kalau kita udah hadapin masalah kita dengan ketenangan dan kepercayaan kita sama Tuhan, kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan kita itu. Amin saudara. Nah, jadi pesan Tuhan pada firman Tuhan pada saat ini, jadi jangan panik. Amin saudara. Jangan panik. Saudara harus tetap tinggal tenang dan tetap percaya sama Tuhan. Amin. Jadi saya berharap dalam situasi yang sulit seperti ini, saudara bisa tetap meningkatkan hubungan saudara dengan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi yang menimpa saudara, saudara gak takut. Saya sangat yakin sekali Tuhan tuh punya 1001 macam cara untuk menolong saudara, untuk menolong saya dan saudara. Amin. Jadi gak usah panik. Di sini kita ada beberapa juga rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau saudara perlu bantuan, perlu support, perlu dukungan doa, perlu support secara material, saudara bisa hubungi kami. Kami akan terbuka, kami akan standby 24 jam. Amin saudara. Jadi gak usah takut, gak usah panik. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Mungkin firman Tuhan sampai di sini, firman Tuhan yang singkat, tapi saya percaya pesannya sore hari ini, jangan takut, jangan panik, tetap tinggal tenang dan percaya pada Tuhan 100%. Amin. Mari kita ajak saudara untuk berdoa. Mari saya ajak saudara untuk berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, di mana firman-Mu berpesan pada kami supaya kami tidak panik, kami tidak takut. Tetapi Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami tetap tinggal tenang dan tetap percaya kepadamu. Karena dengan tetap tinggal tenang dan percaya, itulah terletak kekuatan kami untuk menghadapi masalah-masalah yang sedang kami hadapi sekarang ini. Terima kasih Tuhan, ajar kepada kami untuk tetap percaya 100% kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami mengandalkan Engkau, kami menyerahkan semua masalah-masalah kami kepadamu. Dan kami percaya sekali lagi pertolongan-Mu gak pernah terlambat kepada kami. Dan Engkau sudah sangat tahu sebelumnya, bahkan sebelum kami berdoa pun Engkau sudah tahu setiap permasalahan kami. Karena kami sadar Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk saat ini. Terima kasih, dan firman-Mu akan selesai. Tapi kami berdoa biarlah setiap benih-benih firman-Mu yang telah disampaikan dapat bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh dengan kemenangan bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Terima kasih. Ya saudara, terima kasih telah mengikuti service kebaktian pada saat ini. Untuk
untuk House of Grace, dan kita akan mengakhiri kebaktian kita. Mari saya ajak sekali lagi kita berdoa untuk menutup kebaktian ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mau angkat tangan kita. Kami bersyukur Bapak untuk saat ini Kau telah pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhirnya, dan sebentar kami akan selesai. Dan hamba mau berdoa saat ini Tuhan untuk melepaskan berkat kepada jemaat-Mu Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Haleluya, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.